Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat adalah konstitusi yang berlaku sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, ketika Indonesia berbentuk negara federal hasil kesepakatan konversi meja bundar. UUD ini mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Namun bentuk negara federal tidak bertahan lama, karena sebagian besar rakyat dan pemimpin Indonesia menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan. Akhirnya UUD RIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat digantikan oleh UUD sementara 1950 dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai NKRI. Pelaksanaan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku di masa RIS. Yang pertama, menyelenggarakan pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia, seperti reorganisasi KNIL, membentukkan Angkatan Perang RIS, dan pemulangan tentara Belanda. Yang kedua, menjaga ketentraman umum, menjamin hak-hak demokrasi, serta hak asasi manusia. Yang ketiga, mempersiapkan dasar hukum dan penyelenggaraan pemilu konstituante. Yang keempat, memperbaiki ekonomi, keuangan, perhubungan, perumahan, kesehatan, jaminan sosial, penempatan tenaga, serta peraturan upah minimum. Kelima, meningkatkan pendidikan tinggi, pusat kebudayaan nasional, dan pemberantasan buta huruf. Dan yang keenam, menyelesaikan soal irisan dalam setahun dengan jalan damai, memperkuat kedudukan internasional RIS, serta memperjuangkan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, memperkuat hubungan politik, ekonomi, dan moral dengan negara-negara Asia Tenggara, serta menjalankan politik dalam Uni demi kepentingan RIS. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami menyatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar sementara berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam persetujuan ini. Kemudian daripada itu, maka untuk membuktikan itu, kami kedua delegasi. Bentuk-bentuk pelaksanaan demokrasi yang terjadi di Indonesia pada periode 1949 sampai dengan 1959. Yang pertama adalah parlemen memiliki peran tinggi. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 adalah peran parlemen yang cukup tinggi dalam aktivitas politik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya isu tidak percaya pada pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahan yang baru berjalan dalam waktu singkat. Yang kedua adalah pesatnya perkembangan partai. Bentuk pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 selanjutnya adalah perkembangan partai yang cukup pesat dan bebas. Pasalnya, pada masa demokrasi liberal ini, kehidupan partai lebih difasilitasi. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Dan yang terakhir adalah pemegang jabatan dan politisi memiliki tanggung jawab besar. Contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 lainnya adalah pemegang jabatan serta politisi memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi. Hal ini membuat akuntabilitasnya juga tinggi sehingga sering mengalami pergantian kabinet demi menjaga tanggung jawab dengan baik. Tantangan pelaksanaan demokrasi di masa itu. Tantangan pelaksanaan demokrasi di masa Republik Indonesia Serikat atau RIS meliputi bentuk negara federal yang berpotensi melemahkan persatuan, ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet parlementer, lemahnya supremasi hukum, serta isu keamanan dalam negeri berupa berbagai pemberontakan yang mengancam kedaulatan negara. Selain itu, kondisi ekonomi yang belum stabil dan terbatasnya kualitas SDM lokal juga menjadi tantangan dalam membangun demokrasi yang kokoh.
Pada masa liberalisme, banyak sekali kekurangan dari ideologi ini, terutama dalam bidang ekonomi. Salah satunya persaingan yang tidak sehat, di mana ketika persaingan bebas diterapkan, bukan berarti tidak mungkin akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di pasar. Misalnya adalah dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Masa liberalisme juga membuat kurangnya perlindungan terhadap lingkungan, yang dimana fokus masyarakat pada saat itu berpusat pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan, yang seringkali menghasilkan kecenderungan untuk mengabaikan konsekuensi merugikan terhadap lingkungan, seperti degradasi ekosistem, yang dimana adanya kondisi penurunan kualitas ataupun kerusakan pada suatu ekosistem, dan mengurangi kemampuan ekosistem untuk menyediakan layanan. Maka dari masa tersebut, para pemimpin kita di masa kini perlu untuk belajar dari kesalahan yang terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat, agar demokrasi di Indonesia tidak hanya berfokus kepada kebebasan politik dan pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, serta stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi di masa depan dapat berjalan lebih matang, seimbang, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Sekian merupakan video penjelasan dari kelompok kami mengenai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Semoga dapat dimengerti dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.